Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Saya juga mau bersaksi sebentar sebelum menyampaikan berkat firman Tuhan. Saya sungguh diberkati melihat Bapak Ibu. Ternyata kita semua hampir saja mengalami hal yang sama. Kadang-kadang merasa Tuhan jauh, kadang-kadang merasa gagal, kadang-kadang merasa tidak setia kepada Tuhan, merasa Tuhan begitu jauh, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, dan karena itu Dia membawa kita ada sampai malam ini. Nah, sebelum saya membacakan firman Tuhan, tadi sore saya dinasehati, dapat nasihat yang membuat saya buat story WA. Dan itu saya mau bacakan apa yang saya tulis di story WA. Nah, kalau saya baca ini, nanti coba kita bisa memahaminya. Dan kira-kira nasihat ini bijak atau tidak? Karena saya dapat nasihat ini. Kira-kira nasihat ini, jangan terlalu memikirkan orang yang tidak mempedulikanmu. Ini nasihat. Jangan terlalu memikirkan orang yang tidak mempedulikan. Ini kira-kira waktu itu secara logika masuk nggak? Boleh nggak seperti itu? Logikanya boleh ya? Logikanya boleh. Manusiawi juga ya. Kalau firman Tuhan boleh nggak? Gimana? Logika boleh nggak? Logika boleh. Jangan terlalu memikirkan orang yang tidak mempedulikan. Logika boleh ya? Tapi firman Tuhan boleh? Tidak boleh ya? Berarti nasihat ini gimana melaksanakan? Nah, ini tadi sore dapat nasihat itu, dan tadi itu saya karena penasaran, saya buat story di WA, dan ada banyak orang yang suka dengan status ini. Meskipun saya pakai emoticon mikir, kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar dalam renungan malam ini. Karena apa yang saya sampaikan berkaitan dengan hal yang demikian. Nah, Efesus 5 itu ini menjadi ayat renungan kita malam ini. Efesus 5 ayat 20, mari kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Sudah ketemu? Mari kita baca secara bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat 20. 1, 2, ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di ayat ini berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucap syukurlah kepada Tuhan atas segala sesuatu. Nah, akhir tahun adalah masa yang baik untuk kita merefleksi akan hidup kita sepanjang satu tahun. Dan tadi kesaksian tadi itulah refleksi kita. Hanya sekecil atau sekelumit hal kecil yang kita bisa saksikan. Kalau kita urutkan sangat banyak. Nah, apapun hasil refleksi kita, maka kita harus bisa menutup tahun ini dengan rasa syukur dan ucapan syukur yang berlimpah. Ada dua hal dalam ayat ini yang kita bisa lihat. Saya memberi tema adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Ada dua hal utama dalam ayat ini. Yang pertama, karena bersyukur berarti mengakui kebaikan Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti kita mengakui akan kebaikan Allah. Tadi Beatrice cerita tentang kejadian kata longsor ya. Nah kan pas kejadian itu kan Pak Ecer kan kecelakaan.
IGD itu udah macam pasar yang masih celananya kotor, bajunya lumpur-lumpur, baru dievakuasi dari Sibolan waktu itu. Dan ada pula yang meninggal di samping, di mana perasaan sedih dan lain-lain. Kenapa kita semua mengucap syukur? Karena itu berarti kita mengakui kebaikan Allah. Kalau kita merasa bahwa Allah baik, maka tidak ada kata untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Dalam sakit penyakit sekalipun, dalam duka sekalipun seperti tadi disaksikan Rasul, dalam situasi sulit seperti Mas Wes kita disaksikan, dalam semua situasi kita akan tetap mengucap syukur. Seperti Levi juga tadi saksikan kesulitan. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu baik, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Nah, ini hal yang sangat penting. Artinya kita mengucap terima kasih kepada Allah atas kebaikan yang telah Dia beri bagi kita melalui orang lain. Bisa orang paling dekat dengan kita, orang bukan keluarga, bisa orang asing sama sekali. Itu kita mengucap syukur. Sebaliknya jika kita tidak mengucap syukur, berarti sebenarnya kita menyangkal akan kebaikan Allah. Kita tidak peduli dengan pemeliharaan baik. Ini hal yang pertama. Karena itu malam ini kita memuji Tuhan, karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Karena itu kita tadi kesaksian menghibur dan menguatkan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang tadi kita bacakan, katakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, hal yang kedua adalah selain pertama mengucap syukur adalah tanda bahwa kita mengakui kebaikan Allah. Yang kedua, mengucap syukur atau bersyukur itu berarti mengakui kedaulatan Allah. Tidak hanya mengakui kebaikan Allah, tetapi yang kedua adalah mengakui akan kedaulatan Allah dalam hidup. Allah berdaulat. Itu berarti sifat yang tahu ini ada doa yang dijawab, tapi ada doa yang tidak terjawab. Tuhan dengar doa kita, tetapi apakah dikabulkan? Nah, itu urusan itu. Itu berarti ada dalam kedaulatan. Tahun ini ada doa yang tidak terjawab, tetapi ada juga yang tidak terjawab. Nah, kalau itu tidak terjawab, maka berarti itu ada dalam kedaulatan. Kita harus bersyukur. Kita dipaksa, suka atau tidak suka, harus mengucap syukur, karena segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Allah. Kata segala sesuatu itu merujuk kepada semua peristiwa dalam perjalanan kita. Jadi kata yang dipakai dalam ayat tadi, segala sesuatu bicara tentang semua sisi kita. Maka hal yang harus kita lakukan, bersyukurlah, baik saat keadaan lancar, aman, tentram, menyakitkan sekalipun, kita harus tetap mengucap syukur. Karena itu percayalah bahwa segala sesuatu pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Kalau kita baca dalam Roma 8 akan mendatangkan kebaikan atas setiap kita. Nah, karena itu biarlah kita tutup tahun ini dengan mengucap syukur kepada Allah. Karena ucapan syukur yang terbaik yang bisa kita beri adalah ketika kita menyadari sebenarnya bahwa Tuhan itu baik, menghargai kebaikan Tuhan, dan pada saat yang sama mengakui akan kedaulatan. Malam ini banyak orang bisa saja tidak menghargai kebaikan Tuhan. Bisa. Bagi yang pulang kampung biasanya di kampung lebih ramai, tumpah keluarga, bisa ke gereja. Tetapi malam ini kita bersyukur kita ada di sini karena kita sungguh menghargai kebaikan Tuhan dan kita tunduk kepada kedaulatan. Dengan bersyukur kita mengakui bahwa kita dapat melewati beberapa jalan. Kita
2024 kita akan lewat. Ini kalau di kampung itu dibacakan, nggak tahu ya di kampung Bapak Ibu, di kampung kami biasanya dibacakan tahun ini yang lahir berapa orang, yang meninggal berapa orang, dan dibacakan lagi nama-nama. Begitu dibacakan nangis-nangis keluar. Kalau di kampung kami, saya nggak tahu di Sumatera kan begitu. Itu kan lingkungan kerja. Satu segi menyedihkan, tetapi itu kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan berhak melakukan apa saja. Karena itu dengan bersyukur kita mengakui bahwa kita dapat melewati tahun ini. Karena itu tidak ada alasan untuk Bapak Ibu dan saya untuk mengekspresikan akan rasa syukur kita atas pimpinan Tuhan. Yakinlah kalau tahun ini